6 laskar FPI yang tewas jadi tersangka. Kok mayat bisa jadi tersangka? Ahli hukum tata negara Refli Harun ikut menanggapi polemik belakangan ini yang menyatakan bahwa 6 laskar khusus FPI yang meninggal di jalan tol dijadikan tersangka. Refli pun keheranan karena berdasarkan logika, kok bisa mayat 6 laskar FPI dijadikan tersangka? Melalui saluran YouTube miliknya, Refli Harun membahas terkait penyidikan lebih lanjut yang dilakukan Komnas HAM soal kepemilikan senjata api. Dalam kesempatan itu, Refli mengaku bingung lantaran 6 laskar FPI yang tewas di jalan tol Jakarta Cikampek dijadikan sebagai tersangka. Dia pun memutuskan untuk menghubungi rekannya yang merupakan ahli hukum pidana. Ketika dihubungi, Refli menjelaskan seorang ahli hukum pidana saja tidak pernah menjumpai adanya kasus mayat dijadikan tersangka. Agak membingungkan kasus mayat laskar FPI jadi tersangka. Saya sempat menelepon ahli hukum pidana. Saya tanya kira-kira pernah tidak mayat atau jenazah dijadikan tersangka. Dia bilang sependek pengetahuannya saya tidak pernah. Tutur Refli Harun dikutip Kamis 4 Maret 2021. Lazimnya, kata Refli, kalau orang dinyatakan sebagai tersangka dan meninggal dunia, maka kasusnya dihentikan, kemudian dialihkan kepada pihak yang berhubungan. Biasanya orang dijadikan tersangka kalau meninggal kasusnya dihentikan. Kasusnya ada di Ustadz Maher. Kasus pidana dan perdata berbeda. Perdata kalau meninggal bisa dialihkan pihak lain yang berhubungan. Kalau pidana, individual responsibility, enggak lazim, katanya. Kemudian, dia menyayangkan tindakan aparat yang seharusnya melindungi rakyat, namun justru menghabisi ke-6 laskar FPI tersebut. Apalagi aksi penembakan itu dilakukan di tempat-tempat vital. Seharusnya aparat hanya melumpuhkan saja, bukan menembaknya hingga tewas. Apalagi konon tembakan FPI cuma 2, sementara 6 laskar FPI di 18 tempat-tempat mematikan. Sukar rasanya diterima apabila itu polisi membela diri, ungkapnya. Refli juga membahas terkait perkembangan kasus laskar FPI dengan polisi. Dia menilai rasanya masih banyak yang kurang masuk akal. Kendati begitu, dia menjelaskan sebenarnya untuk kasus ini kuncinya ada kebijakan dan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Apakah pihak pemerintah sendiri ingin mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya atau hanya berdiam diri membiarkan aparat melakukan proses hukum berdasarkan versinya sendiri? Kalau mau terbuka dan jujur, rasanya banyak yang kurang masuk akal. Barangkali kita bersabar sampai suatu saat nanti ada titik cerah. Kuncinya di pemerintahan Jokowi. Apakah Presiden punya keinginan mengungkap kasus ini seterang-terangnya atau membiarkan aparat hukum melakukan proses menurut versinya, tugasnya. Sebagai warga negara, kita hanya berdoa bahwa kebenaran akan terungkap. Bukan berarti pihak kepolisian salah, tapi barangkali ada cerita atau konstruksi yang bisa kita terima dalam nalar yang menurut saya masih sukar. Tandas Refli. Terungkap, ternyata ini alasan Jokowi izinkan pihak asing geruk harta karun di bawah lautan Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, buka-bukaan soal alasan pemerintah mengizinkan investor asing mencari harta karun di bawah laut Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin, mengatakan ongkos mahal menjadi alasan utamanya. Ia menyebut cost atau beban biaya dalam setiap pengangkatan benda muatan kapal tenggelam atau BMKT mencapai 500.000 sampai 1 juta US dollar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.271, ongkos tersebut mencapai 7 miliar sampai 14 miliar. Ongkos itu diperlukan untuk survei sampai pengangkatan BMKT di satu titik saja. Menurutnya, biaya itu terlalu mahal. Kalau kita pakai uang negara untuk melakukan seperti itu, bisa kita lakukan, tapi itu menjadi terlalu mahal. Jelasnya pada Kamis 4 Maret 2021. Safri mengaku belum membaca aturan turunan terkait izin investor asing mencari harta karun di Indonesia. Namun, dari pemahamannya, selama membahas draft aturan itu, ia mengatakan pemerintah menyepakati tidak ada benda sejarah yang boleh dilelang atau dijual. Investor asing hanya diizinkan mencari harta karun di Indonesia. Kemudian, investor hanya diberi hak pakai untuk memamerkan benda temuan untuk periode tertentu sesuai perjanjian sebagai imbal hasil.